Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sani Rodia Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Apa sih itu ayat Makkiyah dan Madaniyah? Nah, saya ada 5 poin untuk menjelaskan apa itu ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baik, poin pertama yaitu pengertian, poin kedua ada karakteristik, poin ketiga ada ciri-ciri, poin keempat ada klasifikasi, dan poin terakhir yaitu ada hikmah dari mempelajari atau memahami ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian. Nah, para ulama mengemukakan ada 3 perspektif dalam mendefinisikan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada masa turun atau zaman nuzul, yang kedua ada tempat turun atau makan nuzul, dan yang ketiga ada objek pembicaraan atau mukhotob. Oke, yang pertama itu masa turun. Nah, ayat Makkiyah itu turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sedangkan ayat Madaniyah itu turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi bedanya masa turun ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah kalau ayat Makkiyah itu turun sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan Madaniyah itu turun setelah Rasulullah hijrah. Nah, yang kedua ada tempat turun atau makan nuzul. Surat Makkiyah atau ayat Makkiyah itu turun di kota Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan ayat Madaniyah itu turun di kota Madinah dan sekitarnya seperti di Uhud, Kuba, dan Sul'a. Jadi, cara kita tahu ayat Makkiyah dan Madaniyah itu turun di mana? Dari namanya saja sudah terlihat ya, kalau ayat Makkiyah itu berarti turun di kota Mekah dan sekitarnya. Kalau ayat Madaniyah itu berarti turun di kota Madinah dan sekitarnya. Jadi cara membedakannya gitu ya. Nah, yang ketiga ada objek pembicaraan. Ayat Makkiyah adalah makana khitobi yang ketiga kan ada objek pembicaraan. Nah, objek pembicaraan surat Makkiyah itu adalah makana khitobi li ahlil Mekah. Kalau Madaniyah adalah makana khitobi li ahlil Madinah, yang artinya Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi khitab ahli orang Mekah. Kalau Madaniyah itu adalah ayat-ayat yang menjadi khitab ahli orang Madinah. Jadi objek pembicaraannya gitu. Poin kedua ada karakteristik ayat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama merumuskan ada 2 pedoman ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada metode Simai Nakli, yang kedua ada metode Qiyasi Ijtihadi. Apa sih itu metode Simai Nakli? Metode Simai Nakli adalah metode yang didasarkan atas riwayat sahih dari para sahabat dan yang mempelajarinya pada saat turunnya wahyu. Kalau metode Qiyasi Ijtihadi itu adalah metode yang melanjutkan metode yang pertama atau Simai Nakli. Jadi metode Qiyasi Ijtihadi itu yang melanjutkan dari metode yang pertama. Begitu. Poin ketiga ada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Kita ciri-ciri Makkiyah dulu ya. Nah, ciri-ciri surat Makkiyah itu ada 6. Yang pertama ada mengandung ayat sajdah. Yang kedua terdapat lafaz kala. Yang ketiga terdapat seruan ya ayuhannas. Yang keempat mengandung cerita kisah Nabi atau umat terdahulu. Yang kelima terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis. Yang keenam sebagian suratnya diawali dengan huruf tahaji
Tahaji itu huruf tahaji itu seperti alif lam mim, ha mim, nun, qaf dan sebagainya. Gitu. Atau surat makiyah juga bisa atau ciri makiyah juga bisa melalui tema seperti ajakan kepada bertauhid, terus isi dari suratnya tuh mengandung kisah-kisah nabi dan umat terdahulu, atau isi ayatnya tuh mengandung perumusan kayak hukum-hukum dan akhlak mulia. Nah, kalau lebih simpel tuh ayat makiyah cirinya ayat-ayat pendek, surat-suratnya pendek. Namun ayat pendek dan surat pendeknya tuh memiliki sumpah, mengandung sumpah, terus ayatnya tuh tegas dan bersajak. Nah, contoh ayat yang bersajak tuh seperti Al-Ikhlas. Nah, begitu. Terus selanjutnya ada ciri-ciri madaniyah. Nah, ciri-ciri madaniyah itu gampang banget kalau kata aku mah. Ciri madaniyah itu ayat-ayatnya panjang. Terus ayatnya mengandung kayak hukuman atau syariat, hukuman atau had yang had yang pokoknya ada syariat dan hukum. Kalau ayat madaniyah tuh ayat-ayatnya juga panjang. Sama sih ada kisah nabinya juga seperti itu. Dan poin keempat ada klasifikasi. Nah, ayat madaniyah itu ada 20 surat. Kalau makkiyah itu ada 82 surat. Sisanya yang 12 itu para ulama belum mengetahui entah itu masuk ke ayat makkiyah atau madaniyah. Yang jelas, klasifikasi ayat makkiyah dan madaniyah itu kalau madaniyah ada 20 surat, kalau makkiyah ada 82 surat. Nah, poin terakhir adalah hikmah dari mempelajari atau memahami ayat makkiyah dan madaniyah. Nah, hikmahnya adalah kita bisa tahu kandungan-kandungan dari ayat makkiyah dan madaniyah. Kita juga bisa mempelajari dari ayat tersebut sehingga menjadi contoh buat kita, bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan dari memahami ayat-ayat makkiyah dan madaniyah dalam Al-Quran. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemahaman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.